Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih hidup yang mengalir itu? Hidup yang wu-wei dan yin-yang itu, kalau bahasanya Zhuangzi, yang itu filosofnya tahu, adalah hidup di tengah pusarannya tahu. Pusarannya tahu ya lingkaran yin-yang tadi. Kalau kita sudah berada di lingkaran yin-yang tadi, maka segalanya sama saja. Segalanya sudah ada jalannya masing-masing. Kita hidup ini selalu pakai perspektif. Dari perspektif ini, dari perspektif itu. Dan kita selalu sibuk dengan beda perspektif. Loh, beda itu memang keniscayaan. Pasti ada perbedaan. Dan kita juga ada di salah satu titik yang beda-beda itu. Cuma melihat perbedaan jangan dari dalam. Lihatlah perbedaan itu dari luar, maka kamu akan ngerti bahwa sebenarnya perbedaan-perbedaan itu sama saja. Secara hakiki. Jadi berada di pusaran tahu itu maksudnya gini loh. Kalau ini dunia, kamu kan ada di dalamnya. Ketika kamu ada hidup di dalam dunia ini kan berhadapan dengan banyak sekali beda-beda. Jangan berhenti di situ. Naiklah agak jauh dari dunia, lihatlah ke bawah. Oh iya ya, sebenarnya orang itu ada di kancah yang sama meskipun dia beda-beda. Itu maksudnya berada di pusaran tahu. Kalau kamu sudah bisa agak ngambil jarak kemudian melihat, maka kamu nggak akan dipengaruhi lagi oleh perbedaan-perbedaan. Kamu akan ngerti, oh iya, dia gayanya kayak gini karena memang konteks hidupnya kayak gitu. Yang ini gayanya kayak gini karena memang konteks hidupnya kayak gini. Terus itu kamu bisanya dari luar. Makanya para sufi itu, di antara nasihatnya yang pertama, untuk kita kenal diri kita sendiri, pertama-tama orang harus uzlah. Uzlah itu bukan melarikan diri dari dunia, tapi mengambil jarak dari dunia. Kalau sudah mengambil jarak, kamu akan ngerti yang sejati. Kalau masih campur, masih di kancah perbedaan, kamu tidak akan tahu yang asli yang mana, yang baik yang mana, yang benar yang mana. Harus ada jarak dari realitas. Itu berada di pusaran tahu. Ya kan? Kalau kamu nempel kan nggak tahu. Kalau wajahmu tempelkan di karpet ini, kamu nggak akan tahu karpet ini merah apa hitam, badiknya kayak gimana kan nggak ngerti. Cantik dan jelek itu kan kalau ada jarak. Kalau kamu nempel sama pacarmu misalnya, itu kan cantik, nggak cantik podo wae. Ya kan? Nggak kelihatan, nggak ada bedanya. Orang jelek itu kan hanya ketika ada jarak. Makanya kalau pacaran jangan deket-deket, biar kelihatan cantiknya atau kelihatan jeleknya. Kalau terlalu dekat, sudah tidak akan jernih lagi karena kamu ada di kancah perbedaan. Jadi berada di pusaran tahu. Makanya hati-hati kalau pacarmu sudah bilang kamu adalah matahariku. Ya, karena atau yang cowok bilang pada pacarnya, kamu adalah rembulanku. Alamat itu sudah. Karena jaraknya matahari sama bumi itu berapa? Berarti minta putus. Oke. Dan jalan adalah pusaran dari segala sesuatu. Kita terlibat tapi tidak terpengaruh oleh perbedaan-perbedaan. Oke. Ini Tao Te Ching tentang takdir. Takdir Tao Te Ching agak bau Jabariyah, tapi tidak melulu kayak Jabariyah. Kalau di filsafat kayak filsafat Romawi, stoicisme. Jadi segala hal
yang terjadi, yang di luar kontrol kita, itulah takdir. Dan bagi orang yang meyakini takdir, harusnya tidak gampang galau dan tidak gampang gembira yang berlebihan. Jadi tidak ada satu hal pun yang menyenangkan, agreeable, bisa disetujui seketika, atau menyedihkan, ofensif, menyerang. Kalau kamu Muslim, ini sebenarnya kita kan juga percaya pada takdir. Orang yang percaya takdir harusnya tidak bisa sombong dan nggak bisa galau. Kalau masih bisa tinggi hati, sombong, dan masih gampang galau dan bete dan sedih, berarti kamu tidak percaya sama takdir, tidak percaya sama kasunyatan, tidak percaya sama yang bikin skenario. Kan kamu sudah tahu dan beriman bahwa hidup kita ini ada yang ngatur. Lah kok kamu bisa sesedih itu? Lah kok kamu bisa sesenang itu? Makanya orang Islam mengalami apapun kan disuruh bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pas seneng, kalau pas sumpek disuruh bilang apa? Ya, innalillahi boleh. Kalau yang enggak innalillahi, kamu bayangannya mesti orang mati. Yang enggak urusan sama mati, kira-kira kamu bilang apa kalau pas lagi galau? Masya Allah kan kamu kalau pas lihat yang gitu-gitu, Masya Allah, ya, astagfirullah. Oke, jadi intinya, kalau kamu masih gampang galau, kalau kamu masih gampang lupa diri, berarti kamu masih belum sepenuhnya percaya dengan takdir. Jadi orang yang percaya takdir itu stabil, tidak gampang ditipu oleh kesenangan, dan tidak gampang depresi oleh kegagalan. Nah, tinggal kamu lihat dirimu sendiri, imanmu sampai sebesar apa tentang makhluk yang namanya takdir ini. Itu yang pertama tentang. Yang kedua katanya tahu. Kenapa sih nggak harus sampai segitunya? Karena hakikatnya senang dan sedih, duka cita dan sukacita itu permainan pikiran. Itu kan sebenarnya permainan pikiranmu aja. Peristiwa yang sama bikin kamu sedih, tapi kadang-kadang ada apa sudah nggak sedih lagi. Jadi coba ya, kalau kamu sedang sedih, gampang alihkan pikiranmu, kan nanti langsung berubah. Karena dia permainan pikiran. Sekarang habis ketawa-ketawa, tiba-tiba kamu ingat, aduh, besok ujian. Tiba-tiba kan kamu sedih. Padahal ya memang besok ada ujian, tapi kan begitu muncul di pikiranmu kan tiba-tiba kamu langsung galau. Aduh, tugasku belum selesai nih. Tadi sudah ketawa, tapi sekarang tiba-tiba saja balik kamu jadi sedih. Padahal tugas memang belum selesai sejak tadi, tapi begitu dia muncul di pikiran, terus kamu sedih. Semuanya permainan pikiran kok. Diputus pacarmu itu tergantung dia munculnya kayak gimana di pikiranmu. Kalau munculnya, waduh aku kok ditinggal ya, aku diputus ya, wah dunia aku gelap nih, galau lah kamu. Ya kan? Tapi kalau bunyinya di pikiranmu kebalikannya, wah alhamdulillah aku diputus, bisa nyari lagi nih sejak kemarin, nggak ganti-ganti kan? Nah, ya kan? Terus kamu senang. Faktanya sama, fenomenanya sama, tapi dia tampil seperti apa di pikiranmu, itulah yang menentukan kamu akan jadi galau apa jadi senang. Dapat nilai E, loh itu kan kalau lahnya, dapat nilai E, ini harus ngulang lagi, berarti kok belum pinter ini, harus belajar lagi, ini semangat lah ya. Udah kan beda kalau aduh dapat E, kapan lulusnya ini, kapan, ya kan. Loh, tergantung membunyikannya. Maka sedih, seneng, galau, bete, itu sebenarnya permainan pikiran kok. Semuanya ada di pikiran. Buktinya apa? Kadang-kadang kamu heran, misalnya ada temenmu, loh besok loh kamu ujian, kamu bisa ketawa-ketawa, aku kok nggak bisa ya, aku kok sumpah luar biasa. Ya karena cara dia menangkap, memahami fenomena ujian di pikirannya beda.
Jadi kuncinya berarti apa? Pikiranmu jangan mudah dipengaruhi oleh suruhan senang atau suruhan sedih. Tinggal kamu ubah dikit, angle berpikirnya sudah selesai. Makanya kan ada cerita sufi yang ceritanya Nasrullah sama Timurlang itu kemarin. Cerita sufi yang menunjukkan gimana dasarnya pikiran. Kalau diadaptasi zaman modern, ceritanya kayak gimana ya? Misalnya ke mall ya. Ada suami istri ke mall. Jadi suaminya ini belanja, istrinya belanja. Perempuan kan kalau belanja sudah lupa daratan. Nah, terus ada SPG cakep. Terus suaminya bilang, mbak, sini sebentar mbak, ngobrol sama saya sebentar ya. Sebentar aja, yang penting istri saya lihat. Nah, terus dia ngobrol, ngapain sih pak kok ngobrol sebentar? Tidak apa-apa sih, kalau istri saya lihat saya ngobrol sama sampean, pikirannya nanti sudah nggak tentang belanja lagi, tapi tentang saya yang ngobrol sama sampean. Nah, ya kan? Itu mengalihkan pikiran. Nah itu kamu juga gitu. Kalau sedih, coba cari alihkan pikiranmu, arahkan kemana. Pikiranmu kan gitu. Kadang-kadang tiba-tiba kamu galau. Ngapain sih kamu galau? Jokowi itu loh. Lihat ngapain nganggur-nganggur kamu kok mikir Jokowi. Jokowi gak mikir kamu. Kamu marah-marah kamu. Itu kan pikiranmu. Solusinya gampang. Lah gimana biar gak galau? Alihkan pikiranmu. Wis gak usah mikir Jokowi lagi. Wong Jokowi sudah banyak orang pintar di sekitarnya. Ngapain kamu ikut mikir? Misalnya kamu usul pun apa ya didengar sama Jokowi. Ya ben lah, gak usah dipikir. Nah itu permainan pikiran.